wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pratiwi, NPM 19130536061 dari kelas semester 4C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan warga negara. Selamat menyaksikan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup atau manusia dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan berusaha. Apa itu warga negara? Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal ataupun warga negara asing di sebuah negara. Macam-macam kebutuhan warga negara. Yang pertama, harga diri sebagai warga masyarakat. Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau biasa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Kebutuhan terhadap diri sendiri berpengaruh pada perilaku seseorang. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas bagi setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan ataupun kelompok. Yang keempat yaitu prestasi diri. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan prestasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu bakat, minat, keinginan, cita-cita, kemauan, dan kecerdasan. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang pertama keluarga, yang memahami keadaan individu anggota keluarga yang berbeda-beda akan mendorong masing-masing individu untuk berprestasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, sekolah. Sekolah akan memberikan motivasi terhadap semua siswa untuk berprestasi.
Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Yang kelima, persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, warga negara juga memiliki hak konstitusional seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kegiatan pembangunan di suatu negara akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai yaitu yang pertama, memandang segala perbedaan, baik suku, agama, adat istiadat bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Dan yang terakhir, berjuang semaksimal mungkin sesuai bidang masing-masing. Kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga yaitu peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Jadi, macam-macam kebutuhan warga negara itu meliputi yang pertama, harga diri sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Yang ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, prestasi diri. Yang kelima, persamaan kedudukan warga negara. Dan yang terakhir, hidup aman dan damai. Itulah tadi video penjabaran materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.